Perkenalkan, nama saya Alvan dan Istilforesi, absen 12 dari kelas 11 TKR 3. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja pada sistem motor starter. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa komponen yang ada di dalam starter. Yang pertama ada drive lever, ya. Yang kedua ada pinion gear, ini pinion gear. Terus ada starter clutch, ada screw splines, lalu ada armatur, ini ada komutator. Nah, di komutator ini ada armatur brake. Nah, armatur brake ini berfungsi untuk menghentikan armatur pada saat berputar. Lalu ada solenoid. Nah, di dalam solenoid ini ada beberapa komponen. Yang pertama ada terminal 30. Nah, terminal 30, lalu ada terminal C, terminal 50. Nah, di dalamnya itu ada komponen kontak plate. Nah, kontak plate itu yang akan menghubungkan antara terminal dengan kontak plate sehingga arus itu mengalir. Di dalamnya ada pull-in coil dan hold-in coil. Nah, di sini juga ada plunger. Ini yang mendorong. Di plunger ada yang namanya return spring atau pegas pengembali. Nah, ini berfungsi untuk mengembalikan si plungernya. Nah, ini ada namanya field coil. Field coil ini adalah kumparan, ya teman-teman. Ini adalah sikat atau brush positif dan brush negatif. Ini brush negatif. Komponen-komponennya saya akan menjelaskan pada saat motor starter itu berposisi kunci kontak posisi starter. Nah, pada saat kunci kontak berposisi di starter, arus dari baterai akan mengalir ke terminal C, terminal 50. Nah, ini terminal 50. Dari terminal 50 mengalir ke built-in coil. Dari built-in coil ke hold-in coil. Dan di situ terjadi kemagnetan, tetapi belum penuh magnetnya atau belum besar. Nah, karena belum besar, maka plunger belum ditarik oleh pull-in coil. Nah, sehingga kontak plate belum terhubung dengan terminal. Nah, dari built-in coil lalu mengalir ke terminal C. Nah, terminal C ini. Dari terminal C mengalir lagi ke field coil. Field coil. Nah, ini field coil. Di sini terdapat kumparan atau terjadi kemagnetan yang seperti saya katakan tadi belum penuh kemagnetannya. Lalu ke brush positif, ya. Ini brush positif. Brush positif lalu ke komutator. Nah, di sini komutator mengalir ke armatur. Nah, armatur dialirkan ke komutator lagi ke brush negatif. Nah, brush negatif. Nah, pada saat itu plunger belum terdorong sehingga drive lever ini belum berhubungan penuh dengan si starter clutch. Nah, starter clutch belum berhubungan penuh sehingga pada posisi ini pinion gear itu belum berhubungan penuh dengan ring gear. Mengenai cara kerja pada saat starter itu berputar sampai on. Nah, lanjut ke pada saat starter berhubungan penuh, arus dari baterai akan mengalir ke kunci kontak. Nah, di situ kunci kontak itu masih berposisi di ST. Lalu mengalir ke terminal 50. Nah, ini terminal 50. Di situ lalu langsung ke PC atau PC lalu ke HC. Nah, di situ terjadilah kemagnetan yang penuh sehingga apa? Si plunger itu ditarik oleh PC dan ditarik oleh HC. Nah, karena si plunger tertarik oleh PC, maka kontak plate akan
terhubung secara penuh dengan terminal. Nah, di situ lalu mengalirkan arus lagi ke yang namanya fill coil. Nah, fill coil. Di sini fill coil menghasilkan kemagnetan yang besar, lalu disalurkan ke brush positif ya, brush positif, lalu ke komutator, lalu ke armatur. Nah, di sini armatur berputar dengan cepat karena adanya kemagnetan yang besar. Berputar dengan cepat, dialihkan ke komutator lagi sehingga ke brush negatif. Di situ karena si plumber tertarik oleh PC, maka drive lever itu akan mendorong secara penuh si starter clutch, sehingga pinion gear itu berhubungan penuh dengan flywheel atau roda gila. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pada saat sistem motor starter itu berposisi off. Nah, arus dari baterai itu sudah tidak mengalir lagi, sudah mati. Karena apa? Karena kunci kontak itu terputus, teman-teman. Jadi headset dan headset, pull-in coil dan hold-in coil ini itu tidak menghasilkan kemagnetan yang besar, sehingga pada saat di fill coil ini kemagnetan itu sudah kecil, lalu mengalir ke yang namanya brush positif. Nah, ini brush positif, lalu ke komutator. Nah, di armatur itu berputar dengan lambat. Karena apa? Adanya kemagnetan yang rendah. Nah, karena kemagnetan yang rendah, maka si drive lever ini, karena si plumber sudah kembali lagi oleh bantuan ratchet spring. Nah, ini ratchet spring atau penggas pengembali dikembalikan, sehingga apa? Si drive lever ini kembali lagi ke posisi semula karena tidak berhubungan penuh lagi. Nah, di sini armatur itu masih berputar, tetapi karena kemagnetannya itu rendah atau sedikit, itu akan berhenti oleh bantuan armatur brake.